Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, saya Dian Merdekawati hadir bagi Anda dalam program Bicara Langsung. Dan untuk edisi Kamis 23 Desember 2021. Dan pada malam hari ini kami mengangkat sebuah tema yang sangat menarik bagi Anda saudara, yaitu cerdas memilih kosmetika dan iklan kosmetik. Dan seperti biasa kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0451 452 414. Dan untuk membahas tema yang kami angkat pada malam hari ini bersama dengan saya telah hadir kedua narasumber saya yang hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Ada Bapak Agus Rianto S. Farm APT, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palu. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Dian. Ya, selain itu juga hadir bersama dengan kita Bapak Hari Aziz Esos MSI, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Selamat malam Pak Agus. Malam. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak-Bapak. Pemirsa, kita akan membahas tema yang menarik ini. Sekali lagi saya ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif tadi. Dan pemirsa, berbicara mengenai tema yang kami bahas pada malam hari ini, bergeliatnya industri kecantikan di Indonesia menumbuhkan banyak pelaku-pelaku usaha untuk memproduksi produk-produk kecantikan. Dan tidak hanya produk-produk yang dihasilkan melalui perusahaan begitu atau pabrik-pabrik, tapi juga ada produk-produk yang dihasilkan secara homemade atau buatan rumah. Dan dalam penjualannya juga sendiri, tidak hanya sekarang ini dapat dijual di gerai-gerai toko begitu, tapi juga dapat dijual secara luas, secara bebas, secara online. Belum lagi kalau kita melihat banyak iklan-iklan yang bertebaran di media-media yang ada, tidak hanya di media siaran, media cetak, dan bahkan juga media sosial. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini yang kami hadirkan di sini, yaitu Balai POM dan juga KPID menanggapi hal tersebut agar masyarakat tetap terjamin keamanannya dalam melihat iklan mengenai produk-produk kecantikan dan juga tetap aman dalam mengkonsumsi produk-produk kecantikan yang saat ini tengah beredar. Mungkin saya ingin mengawali pertanyaan ini. Diskusi kita pada malam hari ini ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Bapak melihat fenomena yang saat ini terjadi, maraknya industri produk kecantikan yang menggeliat di Indonesia dan khususnya juga di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu? Ya, Mbak Dian, kalau kami dari Badan POM ya, perwakilan Badan POM di Provinsi di Sulawesi Tengah ini, Balai POM Palu, tentu saja menyikapi itu. Kami berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetik ya. Jadi kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Kemudian yang ketiga, terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, itu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kalau memang ingin memproduksi kosmetik dan mengedarkannya kepada masyarakat. Ya, jadi mutlak harus mendapatkan izin edar seperti itu. Itu syarat-syaratnya ya mengenai produk-produk yang legal beredar begitu, harus mendapatkan apa yang sudah disebutkan oleh Pak Agus tadi ya. Iya. Bagaimana Pak Hari dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah melihat fenomena maraknya produk-produk kecantikan yang saat ini marak timbul karena konsumen sekarang ini bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki bahkan ingin merawat diri mereka begitu. Bagaimana KPID melihat hal ini? Ya, jadi terima kasih. Saya ada catatan sedikit. Dari 9 hal yang diawasi oleh KPI, pelanggaran paling banyak terjadi itu pada iklan. Di iklan itu macam-macam. Jadi ya ada kosmetik, ada macam-macam. Jadi ini kan menyangkut dengan kreativitas ya. Kreativitas teman-teman pelaku usaha ini. Apalagi kata Mbak tadi, di rumah banyak yang membuat sendiri, memproduksi sendiri, Mbak. Udah tahu bikin bedak sendiri, ya nggak apa-apa. Bikin bungkusnya, jual, minta izin edar, di-share kemana-mana. Tetapi jangan lupa bahwa ketika produk tersebut di-share melalui penyiaran yang notabene menggunakan ruang publik, frekuensi, ada rambu-rambunya. Kami mengingatkan bahwa ya kreativitas
itu harus. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan ruang publik, dipublikasikan ke orang banyak melalui TV dan radio, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman produsen. Nanti seperti apa itu detailnya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Lebih panjang begitu Pak ya. Melihat hal-hal yang perlu diperhatikan ini, kalau Pak Hari sendiri melihat bagaimana sebenarnya kondisi periklanan khususnya untuk kosmetik, produk-produk kecantikan yang saat ini ada di Indonesia mungkin? Oh, sangat maju, sangat berkembang. Yang ada satu hal titik yang menjadi concern kami di KPI, bukan hanya pada kosmetik, tapi hal-hal yang berhubungan dengan alat kesehatan ya. Ada satu pasal, itu pasal tentang pengaburan atau percobaan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya tentang produk tersebut. Ketika berpindah ke iklan dia coba dikaburkan. Pengaburan fakta itu Pak ya? Ya. Dan itu banyak sekali Pak. kami dapat temui, misalnya sampo hari menghilangkan ketombe dalam waktu 2 jam. Iya, iya. Apa betul bisa menghilangkan ketombe dalam 2 jam? Ya. Siapa yang mau meneliti ini? Siapa yang mau memastikan itu iklannya janjinya betul? Iya. Klaim-klaim yang mengaburkan begitu Pak Hari ya. Ya betul sekali. Dan itu sangat menarik Pak, karena kita akan bahas lebih dalam setelah kita mengikuti azan maghrib untuk Kota Palu dan sekitarnya. Kami akan segera kembali bagi Anda tetap dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Bicara Langsung, masih menghadirkan Bapak Agus Rianto S.Farm Apetek dari Kepala Balai POM di Palu, dan Bapak Hari Aziz Esos MSI Ketua KPID Sulawesi Tengah, dengan tema yang kami bahas pada malam hari ini, yaitu cerdas memilih kosmetik dan iklan kosmetik. Dan kita melanjutkan diskusi kita tadi Pak Hari ya, mengenai klaim-klaim yang mengaburkan tadi. Berarti memang kalau kita bicara tentang dari bagian iklan, ada klaim-klaim yang mengaburkan, lalu kita akan mengingat atau berbicara tentang produk-produk yang mungkin itu tidak layak edar. Nah, saya mungkin akan ke Pak Agus. Pak Agus, seperti apa itu produk-produk yang tidak layak edar atau bisa dibilang dikatakan ilegal begitu? Ya, menurut saya dalam hal ini kalau tadi seperti saya sebutkan bahwa untuk produk dalam hal ini kosmetik yang tidak layak edar ya berarti tidak memenuhi persyaratan tadi. Ya, diantaranya adalah dia tidak terdaftar, ya, tidak dinotifikasi oleh Badan POM. Jadi ada kosmetik-kosmetik yang memang dari luar misalkan masuk itu tanpa didaftarkan dulu, itu berarti kita anggap dia adalah ilegal atau kita menyebutnya adalah TIE atau tanpa izin edar. Nah, selain itu dalam hal ini kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan itu selain tanpa izin edar berarti kosmetik yang memang sudah tidak layak, dalam arti mungkin ada yang sudah kadaluarsa, kemudian ada yang sudah rusak. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada sebagian dari produsen yang ada maksud tertentu menambahkan bahan-bahan berbahaya yang itu nanti bisa menyebabkan terhadap gangguan kesehatan. Nah, itu yang kita anggap tidak layak ya, tidak boleh diedarkan seperti itu. Ya. Dalam pengawasannya sendiri kalau di Balai POM itu Pak Agus, adakah tahap-tahapnya, misalnya sebelum, ada sudah begitu dari tahap pengawasannya terhadap suatu produk ketika akan didistribusi? Iya, kami dari Badan POM ini memiliki fungsi pengawasan. Jadi pengawasan yang kami lakukan ada 2 ya. Jadi pertama pengawasan pre-market dan yang kedua adalah pengawasan post-market. Pengawasan pre-market di sini yang dimaksud adalah pengawasan dari mulai produk itu sebelum diedarkan, artinya mulai dari saat diproduksi. Jadi harus memenuhi ketentuan-ketentuan, persyaratan tadi yang ditetapkan ya, mulai dari bahan yang dipakai, kemudian bagaimana cara produksinya, kemudian nanti desain labelnya bagaimana, kemudian nanti sampai tadi pengiklannya bagaimana, itu kita atur semua. Ada aturan-aturan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Itu yang dimaksud dengan pengawasan pre-market. Kemudian untuk pengawasan post-market itu adalah pengawasan yang kami lakukan
terhadap produk yang sudah beredar di pasaran. Jadi yang sudah kita terbitkan nomor izin edarnya, kemudian oleh pihak produsen, kemudian didistribusikan, dijual ya begitu ke masyarakat. Nah itu yang kita awasi, apakah masih sesuai dengan ketentuan, termasuk tadi ada nggak mereka dalam prosesnya ini ada kesalahan dalam desain label. Yang tadinya misalkan didaftarkan kandungannya ABCD, ternyata setelah diedarkan kandungannya ditambahin ABCDEF dan sebagainya. Kemudian labelnya juga mungkin ada komposisi, kemudian ada klaim. Nah klaim-klaim ini yang juga kita atur, jadi tidak sembarangan juga dari produsen ini bisa mengklaim terhadap kosmetik ini mungkin dengan khasiat tertentu ya, karena pada sifatnya kosmetik ini bukan obat, tapi hanya untuk memperbaiki penampilan, kemudian istilahnya supaya lebih harum dan sebagainya. Jadi tidak boleh melakukan klaim yang sifatnya itu tidak benar. Nah, seperti itu contohnya tadi bisa menyembuhkan, disebutkan Pak Hari tadi bisa hanya 2 kali pakai langsung hilang ketombe selamanya. Nah seperti itu kan sesuatu yang istilahnya terlalu dilebih-lebihkan, nah begitu. Jadi tidak boleh. Itu salah satu yang post marketnya, termasuk dalam hal ini di sisi kualitas mutunya kami juga melakukan pengawasan. Jadi kosmetik yang sudah beredar di pasaran ini kita sampling secara berkala, kemudian kita bawa, kita uji di laboratorium apakah mutunya masih terjaga sesuai dengan klaim yang dia daftarkan. Artinya sebuah produk ketika dia sudah mendapatkan daftar dari BPOM tetap harus terus diawasi begitu Pak ya? Secara kontinu begitu. Tadi Pak Agus menyebutkan bahwa ini tidak seperti obat kalau kosmetik ya, tidak ada akibat-akibat yang mungkin kalau misalkan dikonsumsi oleh masyarakat tidak terlalu urgent begitu, maksudnya tidak mengancam secara langsung, tidak mengancam nyawa begitu secara langsung. Tapi mengapa hal ini dipandang begitu urgent pengawasan ini? Kenapa perlu dilakukan pengawasan secara khusus Pak Agus? Ya, jadi kosmetik ini hampir semua pakai orang ya, tidak cuma wanita, tapi laki-laki pun semua pakai, mulai dari bayi sampai orang sudah dewasa tua pun semua pakai. Contoh sederhananya sampo, itu termasuk jenis kosmetik. Sabun itu semua orang kan pakai, ya kan. Jadi kalau ini tidak kita awasi, kita khawatirkan nanti tadi ada dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengeruk keuntungan ya dengan menambahkan sesuatu ya, bahan yang berbahaya yang sifatnya mungkin instan. Jadi memang ada suatu zat tertentu yang bisa ada kita temukan beberapa kali ditambahkan yang tujuannya memang untuk membuat produk kosmetik ini terkesan istimewa, seperti misalkan pemutih. Nah begitu toh. Jadi hanya 2 atau 3 hari pakai sudah kelihatan putih. Ya, itu gitu, justru yang kita harus curigai, Pak. Harus kita waspadai apakah ada sesuatu yang ditambahkan begitu. Nanti zat-zat yang berbahaya memang ada yang memiliki efek menimbulkan kesan putih pada kulit hanya dalam beberapa kali pemakaian. Nah ini yang berbahaya, nanti dampaknya justru akan merugikan kesehatan, yang mungkin mulai timbul awalnya kemerah-merahan, flek-flek, dan pada jangka panjangnya itu secara permanen akan merusak kulit. Jadi kita melihat akibat secara jangka panjang begitu Bapak ya. Iya. Nah, berbicara soal urgensi pengawasan tadi, mungkin saya akan ke Pak Hari. Pak Hari selaku dari KPID, melihat bagaimana urgensi pengawasan dari KPID sendiri melihat iklan-iklan yang banyak bertebaran saat ini Pak. Apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang berbagai media ya Pak ya, ada juga media siaran, TV, radio, ada juga media sosial. Sekarang ini banyak orang-orang atau produk-produk yang menggunakan artis untuk melakukan endorse begitu di misalkan seperti media sosial Instagram. Mereka memberikan klaim-klaim produk ini bagus, tapi mereka sendiri tidak memakai itu sebenarnya begitu. Bagaimana KPID berperan di sini? Adakah mungkin koordinasi kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya? Oke, terima kasih. Jadi KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia itu kewenangannya hanya pada lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi. Ya ini televisi dan radio.
karena kewenangannya hanya pada yang menggunakan frekuensi, jadi menyambung yang tadi itu, frekuensi dimaknai sebagai ruang publik. Jadi dia berada di ruangan kita ini, ya kan? Di mana saja ada frekuensi di ruangan terbuka. Jadi dia frekuensi itu dimaknai sebagai ruang publik. Kenapa harus diawasi? Karena iklan itu berada di wilayah publik. Jadi urgensinya adalah kalau kita tidak hati-hati membiarkan saja iklan itu beredar di wilayah publik, bisa jadi iklan itu satu disalahgunakan, dua tidak tepat sasaran. Yang tadinya mau berharap yang beli ABG, ternyata yang beli anak-anak. Tadinya orang tua, jadi dia berada di wilayah yang sangat cair. Semua orang bisa mengaksesnya. Jadi harus diatur. Karena dia berada di ruang publik, jadi harus diatur. Kalau tadi dia tidak di ruang publik, ya terserahlah. Oh iya. Atau tidak punya kemungkinan merugikan orang lain. Tapi ini kalau ini di wilayah ruang publik itu kemungkinan besar dia bisa merugikan orang lain yang bukan sasarannya. Saya pernah ngobrol sama Pak Agus, kenapa biasanya testimoni itu kami mengusulkan untuk dilarang aja testimoni itu. Karena menurut kami, bukan ahli kesehatan, tapi menurut saya daya tahan setiap orang terhadap suatu penyakit itu berbeda. Kemudian daya reaksi setiap orang terhadap satu obat itu berbeda. Ini testimoni seperti apa Pak maksudnya? Misalnya minum air hari, kerongkongan lega, penyakit asam urat Anda hilang. Oh, gitu. Oke. Itu kan kayak begitu. Misalnya minumlah pil ini gitu. Penyakit hipertensi Anda hilang dengan seketika. Kalau bagi dia betul. Tapi kalau orang lain yang punya komplikasi penyakit Ternyata misalnya, berbeda begitu keadaannya. tidak cocok kondisinya, sama Pak, obat ya. itu. Iya, oke. Siapa yang bertanggung jawab? Iya, menarik sekali Pak. Karena itu diiklankan di ruang publik. Jadi semua orang akan melihat. Semua orang mengkonsumsi hal tersebut begitu orang Pak yang ya. tidak tahu misalnya Iya. ternyata saya tidak cocok obat itu, tapi saya paksa juga berdasarkan pengakuan dari aktor yang tanda petik ada di iklan itu. Jadi memang harus diatur, kalau tidak diatur bahaya betul. Karena menjadi konsumsi publik itu Konsumsi tadi Pak publik. ya, supaya tidak salah sasaran juga Iya. begitu. Iya. Lalu kenapa masih banyak ya produk-produk kecantikan yang tadi tidak mendapatkan izin edar dan juga ilegal begitu, Pak Agus mungkin ya yang akan menjawab hal ini. Kenapa masih banyak bertebaran atau beredar begitu? Dan juga kenapa ada produsen-produsen atau pelaku usaha yang belum mengurus untuk misalkan surat terdaftar BPOM-nya begitu Pak? Apakah memang karena regulasi atau waktu pengurusan yang lama begitu? Seperti apa Pak? Ya, mungkin itu perlu disayangkan juga ya sebenarnya. Jadi kita dalam hal ini mungkin menghimbau kalian himbauan gitu kepada para pelaku usaha yang memang memproduksi kosmetik ya supaya didaftarkan ya, karena ini sudah jelas aturannya bahwa dalam hal ini memproduksi kosmetik harus memiliki izin edar, kalau tidak itu dianggap ilegal. Nah, kita sudah beberapa kali melakukan upaya ya, termasuk upaya terakhir lah dari kami dalam hal ini adalah penindakan itu. Jadi udah ada beberapa yang kita tindak secara tegas. Kalau memang itu ada unsur kejahatan ya mau tidak mau kita perkarakan. Jadi ada unsur pidana gitu ya udah ada yang kita pidanakan begitu. Ya, kemudian Agus, untuk mengurus notifikasi kosmetik ini sebenarnya juga tidak susah begitu. Jadi nanti prosedur untuk notifikasi kosmetik itu dilakukan bahkan bisa secara online. Nah ini memang ada dua tahap ya. Yang pertama pendaftaran pemohon notifikasi atau badan usahanya. Itu kemudian yang kedua pengajuan notifikasi terhadap produknya atau kosmetiknya. Nah ini kalau memang dari pelaku usaha ini sudah mendapatkan nomor ID ya, nomor ID produk paling waktunya tidak lama, sekitar 14 hari. 14 hari itu sudah proses notifikasi kosmetik ini sudah selesai begitu. Bahkan untuk wangi-wangian itu cepat sekali, cuma 3 hari itu sudah bisa mendapatkan notifikasi. Wangi-wangian ini maksudnya seperti parfum gitu Pak? Iya, itu lebih cepat lagi ya. Oke, berarti kalau parfum lebih cepat dibandingkan kosmetik yang lain gitu Pak ya? 14 hari, waktu yang cukup cepat ya, 2 minggu. Maksimal ya, jadi bisa lebih cepat kalau memang prosesnya dari petugas itu bisa memverifikasi
data lebih cepat itu akan lebih cepat lagi dari kurang dari 14 hari. Oke, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk produk-produk ini tidak Ya, mendaftarkan betul. di Ya. Balai POM begitu Pak ya. Ya. Lalu mengenai produk-produk yang beredar ini Pak Agus, apakah ada notifikasi atau penandaan izin edar yang tertera pada produk kosmetik sehingga konsumen itu ketika membeli melihat oh ini sudah terdaftar BPOM, ini aman untuk saya pakai begitu Pak, supaya konsumen bisa lebih mudah untuk mengenali produk yang baik. Ya, jadi mungkin kami informasikan bahwa kosmetik yang sudah terdaftar itu memiliki kode tertentu, ya. Jadi ada nomor yang kami berikan, namanya nomor notifikasi, dan ini kita bagi ke dalam beberapa jenis gitu kan. Jadi ada 2 huruf dan disertai dengan 11 angka. Jadi 2 huruf pertama itu N dan diikuti dengan 1 huruf berikutnya. Nah, depannya sama semua N, cuma huruf kedua ini yang menentukan dari mana asalnya. Dalam hal ini kita batasi asal benuanya. Jadi nanti ada NA, NB, NC, ND, NE. Nah, kalau NA itu dari Asia. Jadi yang diproduksi di Asia termasuk di Indonesia itu NA, kemudian diikuti 11 digit angka 11 digit. Kemudian untuk NB itu produk kosmetik dari Australia, kemudian NC itu produk dari Eropa, ND itu dari Afrika, kemudian NE itu produk dari Amerika. Jadi sudah bisa kita bedakan, misalkan kita membeli gitu di kita lihat misalkan dia NA, oh berarti ini dari Asia ini yang produksi, entah mungkin dari Indonesia atau dari negara lain yang masih masuk di benua Asia. Kemudian untuk tadi NB contohnya itu dari Australia ya gitu. Jadi bisa dilihat dari kode-kode 2 huruf di depannya asalnya dari mana begitu. Jadi ketika konsumen melihat kode-kode ini mereka bisa tahu bagaimana mereka merasa percaya dengan produk tersebut begitu Pak ya? Iya, betul, betul. Kemudian kalau di kemasan itu kita bisa melihat apa lagi Pak? Indikator-indikator mungkin yang membuat kita tuh yakin untuk bahwa ini sudah lulus uji BPOM begitu? Ya, selain nomor notifikasi, jadi kita persyaratkan di label itu seperti produsennya siapa. Gitu. Kemudian nanti ada nggak dia mencantumkan juga kadaluarsanya, ya, kemudian komposisinya, kemudian cara aturan pakainya. Ini kan standar sebenarnya. Nah, kenapa ini perlu? Karena ya kalau terjadi sesuatu supaya kita bisa melacak misalkan ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan misalkan ada kosmetik tanpa ada label, tanpa ada produsennya dari mana, kalau terjadi sesuatu kita akan bingung ya kemana ini kita harus melakukan klaim, melakukan komplain kemana, kan begitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian juga perlu diperhatikan untuk membeli kosmetik ya harus selain tadi ada nomor izin edar, labelnya juga jelas, kemudian kadaluarsanya, kemudian kemasan ya, kemasan dalam arti hal ini adalah kondisi kemasannya, pastikan masih dalam kondisi yang baik. Jangan beli misalkan udah penyot, sudah ada lubang ya. Kalaupun nanti kemasannya terbuat dari kaleng sudah berkarat, nah seperti itu juga tentunya akan mempengaruhi, ada dugaan bahwa produk di dalamnya itu sudah tidak layak kerusakan untuk dikonsumsi. Nah, Ya. mungkin bisa juga dilihat dari konsistensi, misalkan mungkin udah pernah beli ini biasanya warnanya harusnya putih ya, kok sekarang sudah agak coklat, sudah berubah warna. Atau mungkin dari baunya juga sudah berubah. Kemudian dari bentuk konsistensinya biasanya agak solid atau agak kental, kok sekarang sudah cair. Nah seperti itu harus diperhatikan. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas, paling tidak untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen ya, agar mereka bisa mendapatkan produk yang baik untuk dikonsumsi. Dan saya mungkin akan ke Pak Hari. Pak Hari selaku dari KPID melihat tadi apa yang sudah dipaparkan tadi itu, bagaimana dari KPID sendiri melihat konsistensi atau kesinambungan konektivitas antara apa yang diiklankan dengan label-label yang ada di produk itu. Nah, jadi begini, itu nanti implikasinya kalau dalam pandangan itu bisa berimplikasi hukum. Jadi kalau dalam kacamata hukum, karena tadi dampaknya ya. Jadi begini, yang menjadi concern kami itu yang tampil di TV.
atau yang keluar di radio. Ya. Kalau di produknya ini, apakah itu botol, apa itu kapir, dan bentuk labelnya itu tidak tertulis seperti janji yang ada di TV, itu perlu kita mengkoordinasikannya dengan BPOM. Karena KPI tidak bisa menjangkau produknya karena kekeliruan atau dugaan pelanggarannya itu pada iklannya, bukan pada produknya. Kalau misalnya pada produknya tentu menjadi kewenangan dari BPOM. Tapi kalau dugaan pelanggarannya itu ada di iklan, itu KPI bisa melanjutkan lah tindakannya. Jadi kemarin itu akhir November ya Pak Agus, kami sudah menandatangani MOU. Apa tujuan MOU itu? Yang kalau saya tidak salah ingat, yang pertama Pak Agus tambahkan lah. Yang pertama itu ada sinergitas koordinatif yang sifatnya koordinatif antara KPI seluruh Indonesia dan BPOM dalam hal pengawasan dan juga iklan yang ada di media televisi dan radio. Kemudian tujuan yang penting lainnya adalah membangun daya kritis konsumen. Jadi kami harus selalu bekerja lebih keras untuk meliterasi. Jadi ada literasi tentang kosmetik, tentang kesehatan itu penting untuk masyarakat. Jadi kita harus bangun daya kritis seperti kata Pak Agus tadi. Kalau menemukan yang seperti ini, kemana aduannya? Atau jangan dibeli, jangan dan macam-macam. Jadi punya produsen, konsumen itu punya saringan terlebih dahulu. Jadi tidak asal harganya cocok, kebetulan uangnya cukup, beli. Tapi kan harus mulai kita menjadi konsumen yang cerdas. Melihat komposisinya misalnya, terus apakah itu memang dibutuhkan oleh kulit kita, misalnya kalau konsumen apa, atau bagaimana anjuran dari para ahli dan lain sebagainya. Jadi MOU itu penting. Nah, kedepannya kami akan berbagi peran. Jadi iklan-iklan yang ada di radio dan TV itu kami mendapat kewenangan untuk mengawasinya. Jadi sekali lagi pada iklannya, ya, bukan pada produknya. Jadi kalau nanti ditemukan dugaan pelanggarannya, kita akan melihat dulu ini apanya nih, produknya atau iklannya. Kalau produknya, kami akan meneruskan dugaan itu ke BPOM. Demikian juga kalau misalnya iklan di BPOM lihat, Pak Hari, ternyata ada iklan saya dengar di radio bla bla bla. Tolong dong, kami akan memeriksanya dulu apakah betul dugaannya ada pelanggaran sesuai dengan panduan yang kami miliki yaitu P3SPS. Lalu Pak Hari melihat di Sulawesi Tengah ini apakah ada kejadian atau kondisi yang pernah Bapak jumpai mengenai pelanggaran iklan begitu di Sulawesi Tengah? Sejauh ini ada. Bahkan itu mendominasi ya. Tapi lebih pelanggarannya itu seperti yang pertama tadi itu superlatif. Menjanjikan sesuatu secara berlebihan. Bedak hari nomor 1 di dunia. Itu superlatif. Jadi tidak dianjurkan untuk membuat iklan yang melebih-lebihkan daripada itu. Banyak temuan kami kalau itu. Temuan kami tentang iklan yang superlatif. Pak Hari, ada telepon yang bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Selamat malam, dengan Yanti di Sisingamangaraja, Mbak. Oke, Ibu Yanti di Sisingamangaraja. Silakan dengan pertanyaannya, Bu Yanti. Iya, mau tanya ini Mbak. Tadi kan Bapak siapa ya? Bapak Hari, Pak Agus. Kepala Balai itu kan menyampaikan Pak Agus. Kosmetik itu ada kodenya gitu kan. Nah, ini kan biasanya saya juga pakai kosmetik, cuman kan nggak tahu kejelasannya kalau kita mau ngecek nomornya itu berapa kodenya kayak gitu kan. Itu tadi jelaskan, mungkin saya kurang mendengar. Itu tadi angkanya ada berapa ya, Mbak? Ada 11 digit. Iya. Tanda hurufnya itu berapa? Kemudian saya kan ini biasanya pakai ada sampo gitu. Itu samponya ini dibilangnya di samponya itu bisa menghilangkan ketombe langsung kayak gitu. Nah itu kalau kata-kata seperti itu tuh berarti kosmetiknya boleh dipakai, aman dipakai apa tidak gitu ya?
Baik, Gitu aja. itu saja Mbak Terima Yanti. kasih. Baik, terima Iya. kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Jadi Pak Agus tadi yang ditanyakan mengenai kode 11 digit itu sebenarnya tentang apa, lalu juga berarti Ibu Yanti ini menanyakan mengenai klaim-klaim seperti apa yang maksudnya masih dalam dikatakan itu masih baik atau masih benar begitu, tidak berlebihan, klaim-klaim seperti apa yang ada di produk itu. Ya, untuk nomor notifikasi tadi dua huruf disertai belakangnya 11 digit ya. Nah, itu coba nanti Ibu dicek di kemasannya ada apa tidak. Pertama itu dulu. Oke. Kalau tidak ada ya berarti itu ilegal Belum atau terdaftar ya, BPOM. belum terdaftar. Nah, kalau sudah nah, ya belum tentu juga itu benar kan. Oke. Jadi harus dicek apakah benar apa enggak. Nah, ini kami dari Badan POM itu sudah menyediakan tool ya untuk mengecek apakah klaim atau nomor notifikasi yang ada dicantumkan itu benar atau tidak. Jadi kami punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Nah, itu bisa di-download di Android Play maupun Store. Apple Store. Jadi tinggal dicari saja di Play Store atau Google Play ya kalau yang Android. Kemudian di Apple Store itu BPOM Mobile, nah di-download, diinstal, kemudian nanti tinggal dimasukkan aja dari ada 3 macam metode. Mungkin kita searching berdasarkan namanya, kemudian kita searching berdasarkan tadi nomor registrasinya, ya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan beberapa cara, atau kalau yang terbaru atau terkini tapi memang belum semua, kita sudah mulai merintis mulai dari 2018 kita sudah mulai itu untuk mencantumkan 2D barcode. Nah, jadi di kemasan baik makanan maupun minuman atau obat itu kita minta untuk mencantumkan 2D barcode, Pak. 2D barcode itu untuk lebih apa ya istilahnya, pertama mempermudah masyarakat untuk melakukan pengecekan, kedua ya untuk lebih ini Pak safety-nya, jadi agak lebih sulit untuk dipalsukan. Ya, kalau ya. sekedar nomor kan gampang Bisa tuh, Pak. disablon-sablon. Ya, kalau sekedar Copy-copy nomor kan gitu, Pak, orang begitu toh diganti. Tapi kalau itu di barcode ini kan agak lebih canggih sedikit lah. Jadi untuk pemalsuan itu agak bisa diminimalisirkan. Nah itu, jadi silakan Ibu nanti bisa dicek apakah produk yang Ibu beli itu, kalaupun sudah ada nomor notifikasinya, apakah benar itu sudah terdaftar di Badan POM atau belum, melalui tadi aplikasi BPOM Mobile BPOM tadi. Mobile, ya. Kemudian terkait klaim ya, ini memang sudah ada aturannya ya. Untuk iklan ya, label itu sudah ada aturannya. Ada memang beberapa klaim yang tidak boleh ya, tidak boleh dicantumkan. Untuk sediaan rambut ya, khusus sediaan rambut ini, jadi menghilangkan ketombe secara permanen itu tidak boleh. Itu sudah terlalu berlebihan, ya kan? Karena ya mungkin hari ini dia rajin sampoan, ternyata berikutnya dia datang lagi lah ketombe gitu, atau Iya. mungkin karena cuaca dan sebagainya ya datanglah ketombe. Nah itu kan. Kemudian memperbaiki sel-sel rambut juga itu tidak boleh. Karena pada dasarnya kosmetik ini bukan obat, jadi tidak mungkin bisa mempunyai efek seperti itu. Kemudian mencegah kerontokan rambut, nah itu juga tidak boleh. Merangsang pertumbuhan rambut itu juga tidak boleh, klaim seperti itu, karena dasarnya tadi kosmetik itu hanya untuk apa ya, Membantu. memperindah, kemudian memperbaharui, memperharum dan seperti itu. Jadi bukan dasarnya sebagai obat. Jadi klaim ini tidak betul kalau seperti itu. Iya, oke Pak Iya. Agus. Bicara soal standar-standar klaim, kalau dari KPID sendiri adakah standar klaim dalam sebuah iklan yang dipantau itu yang dinilai bahwa ini masih patut untuk disampaikan kepada masyarakat? Oke. Jadi bagian ini menarik tadi Pak Agus. Jadi berkesinambungan lah. Iya. KPI dalam bekerja itu menggunakan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi ada buku itu dalamnya berisi pasal-pasal yang tadi ada tanya, Pak, standar iklan itu seperti apa sih? Oke. Ada dalam buku itu. Oh, oke. Tetapi buku itu tidak mengatur detail setiap bidang yang ada dalam kehidupan kita ini. Jadi KPI tidak mengatur detail, misalnya tadi, Pak, tidak boleh ada iklan yang menjanjikan ketombe hilang secara selama-lamanya. Kata-kata itu Pak Ya, tidak boleh. Jadi kami tidak mengaturnya di buku itu. Itulah pentingnya MOU yang kami lakukan antara BPOM dan KPI
Jadi kami mendapat wawasan yang lebih luas. Oh ternyata ini dilarang. Iya. Oh ternyata selama ini kami merasa itu biasa-biasa saja karena kami menggunakan standar yang lain, gitu. P3SPS. Iya. Sementara P3SPS kita itu mengatur yang umum. Tidak ada seksualitas, tidak ada kekerasan, tidak boleh superlatif. Superlatif tadi Pak ya. Jangan menjanjikan, berusaha membohongi, mengaburkan. Misalnya tulis bla 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 bla, tapi giliran harganya ditulis kecil-kecil aja Pak. Begitu Pak ya. Giliran masa berlakunya sedikit aja Oh iya, benar, itu biasa benar, gitu. benar. Itu Pak, ya. usaha untuk mengaburkan itu, Oke, begitu ya. Kadang dia terus tiba-tiba hilang lagi. Terus Hanya apa sekian gunanya? detik begitu Iya, muncul. Nggak bisa orang baca. Itu. Oke, Jadi yang begitu kami masih mengaturnya, tapi secara umum. Nah, kalau dengan Pak Agus tadi di BPOM, ini alhamdulillah kita sudah ada MOU. Jadi kami KPI makin mendapat wawasan banyak. Oh, ternyata kalau yang ini tidak diperbolehkan oleh aturan yang ini. Oke, menarik sekali Pak ya. Saking menariknya banyak penelpon yang masuk bersama dengan kita. Kita sapa dulu penelpon satu ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa? Dari Adi di Palupi Bu. Oke, Ibu dari Adi di Palupi. Iya Bu. Ya. Saya mau izin bertanya dengan Kepala Balai POM di Palu Bu. Iya, silakan Ibu. Iya, saya mau nanya, saya mungkin mewakili dari milenial ya. Bagaimana sih Bu? Bagaimana sih Pak Balai POM di Palu itu melakukan pengawasan produk kosmetik yang ada di salon-salon kecantikan? Apalagi kan pada akhir-akhir ini kan mau jalan Natal dan Tahun Baru, pasti jasa-jasa salon kecantikan itu banyak yang menggunakan. Jadi gimana sih Pak pengawasan dari Balai POM Palu terhadap produk-produk kosmetik yang digunakan pada salon tersebut? Mungkin itu aja sih Bu. Oke, Ibu Agi di Palupi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Agus menanggapi pertanyaan dari Ibu Agi tadi, bagaimana BPOM melakukan pengawasan khususnya di salon-salon kecantikan, begitu Pak? Ya, mungkin saya sedikit ya tentang aturan salon kecantikan. Jadi ini sesuai dengan pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tahun 2007, memang udah lama ya. Jadi salon kecantikan adalah sarana pelayanan untuk pemeliharaan kecantikan, khususnya pemeliharaan dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan, dan kaki, serta rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai dengan keahlian dan kewenangan. Nah seperti itu tuh ya, yang di salon kecantikan. Jadi kegiatan yang kita lakukan pengawasan ya, memang ada beberapa kegiatan yang dilarang di salon-salon kecantikan maupun spa. Pertama, melakukan pengadaan, penyimpanan, pengaplikasi, dan pendistribusian kosmetik tanpa izin edar. Nah itu pertama. Jadi tidak boleh menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Jadi harus memang produk-produk walaupun dia di salon kecantikan, di spa itu produk-produk yang digunakan dalam hal ini harus sudah memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Kemudian yang kedua, dilarang melakukan pembuatan, penyimpanan, dan pendistribusian kosmetik yang ditambahkan bahan obat. Nah, jadi tidak boleh misalkan kan ada itu Pak, misalkan untuk supaya sekaligus untuk mengobati luka, misalkan ada kulitnya terluka itu memang mungkin ada zat-zat yang ditambahkan supaya misalkan antibiotik. Nah seperti itu kan bisa, kalau dokter memang ada yang melakukan seperti itu tapi dengan tujuan tertentu memang. Tapi kalau salon kecantikan kan tadi definisinya dia hanya untuk bukan pengobatan tapi hanya untuk pemeliharaan aja kan. Seperti itu. Jadi kemudian masih ada beberapa ini, dilarang juga melakukan pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian kosmetik yang dicampur dengan kosmetik lain. Jadi mencampur itu juga nggak boleh. Jadi beberapa kosmetik dicampur menjadi satu dengan tujuan tertentu itu juga tidak boleh. Kemudian melakukan penggantian label kosmetik. Nah ini juga tidak boleh. Jadi yang tadinya sudah dari pabrikan kemudian mungkin labelnya sekedar etiket atau stiker ditempel begitu ya. Kemudian sama dia dilepas kemudian diganti dengan mungkin kreasi sendiri. Nah itu juga tidak boleh, itu dilarang. Jadi
itu dilarang, tidak boleh dilakukan oleh salon kecantikan maupun spa. Nah, seperti itu. Oke, Pak Agus, itu Ya. jawaban yang tadi menjawab penelpon kita di Palupi. Ya. Lalu Pak Hari, mungkin singkat saya ingin tahu Pak, kalau misalkan ada konsumen yang merasa mereka dirugikan atau tertipu dalam tanda kutip begitu akibat adanya iklan-iklan masyarakat itu, kemanakah mereka harus mengadu? Adakah KPID bekerja sama dengan lembaga, mungkin lembaga layanan konsumen begitu? Seperti apa Pak? Iya, kerjasama itu tetap ada. Tapi kalau ini terkait dengan iklan atau siaran di TV dan radio, bisa langsung ke KPI kok. Oke. Kalau menyangkut dia tayangan yang ada di TV dan radio, KPI memang sudah punya kewenangan atau punya teman-teman yang sudah siap menerima aduan itu. Kalau dia merasa tertipu oleh iklan ya. Oke. Iklan. Berarti mereka bisa mengadu ke bisa KPID begitu. Nah, Pak? nanti dari KPI baru kita berkoordinasi dengan BPOM misalnya. Ini aduannya ini apakah tentang produknya atau tentang iklannya? Kalau tentang produknya tentu kami ke BPOM. Kalau tentang iklannya tentu kami yang menindaklanjuti dengan kewenangan yang ada pada kami. Oke Pak, di akhir dari diskusi kita pada malam hari ini mungkin saya ingin tahu closing statement dari Bapak-Bapak sekalian mengenai apa harapan Bapak-Bapak sekalian agar keamanan obat dan makanan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita bermasyarakat. Mungkin ke Pak Hari dulu lalu nanti akan ke Pak Agus. Silakan. Saya simpel saja bahwa jangan terlalu mudah terpengaruh dengan iklan. TV itu apa ya? Ada dunia yang maya yang kita saksikan di situ. Kemudian sekarang era digitalisasi, aplikasi-aplikasi itu bermunculan, teknologi-teknologi media bermunculan, kemudian orang dengan mudah berubah jadinya yang tadinya halayak menjadinya narasumber. Semua orang bisa jadi narasumber loh sekarang. Kata Pak Agus tadi bisa campur-campur sendiri, Iya, betul. ambil punya orang campur diiklankan sendiri. Maksudnya bahwa kami ingin menitipkanlah pesan pada masyarakat, penonton di rumah bahwa hati-hati, kita berada di di ruangan yang sama. Ruangan ada orang lain di situ, bukan kita sendiri. Ada orang lain. Untuk selalu kritis lah terhadap hal-hal yang dirasa janggal itu boleh kita laporkan. Bagaimana dengan Pak Agus dari Balai POM? Ya, perlindungan konsumen ini menjadi merupakan hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Jadi konsumen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan, ya. Baik, sebenarnya saling ini. Jadi antara produsen dengan konsumen berhak mendapatkan manfaat dari produk ini dalam hal ini kosmetik yang saling menguntungkan. Artinya produsen melalui usahanya yang mendapatkan keuntungan dengan proses yang benar, jalur yang benar. Kemudian konsumen juga mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebenarnya. tentunya, Jadi Pak Agus, ya. dalam melakukan pengawasan ini kita ada 3 pilar ya. Yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini dari Badan POM, kemudian pelaku usaha dan masyarakat. Nah, ini tentunya harus bersinergi, saling mendukung ya dan melakukan perannya masing-masing dengan benar. Jadi kami mengimbau juga kepada masyarakat supaya menjadi konsumen yang cerdas tadi ya, minimal menerapkan prinsip cek klik tadi, cek label, kemasan, izin edar dan kedaluarsa. Jadi kalau itu diterapkan, insya Allah Pak aman seperti itu. Itu yang menjadi harapan kita bersama Pak Agus dan Pak Hari. Terima kasih. Kita sudah ada di sesi akhir pembicaraan dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Pak Agus Rianto Esfam APT Kepala Balai POM di Palu dan juga Pak Hari Aziz Esos MSI Ketua KPID. Dan saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.